apa, Salindri? Ada berita penting apa yang akan kau sampaikan padaku? Ini mengenai Ki Parusa, Gusti. Ki Parusa? Ki Parusa kan sudah menjadi abu. Iya, Gusti. Tapi arwah Ki Parusa ingin bertemu dengan Gusti. Jangan ngawur, Salindri. Kamu bicara apa? Benar, Gusti. Dia ada di tempat penyimpanan abu jenazah. Ingin menemui Gusti Ayu. Kalau Gusti Ayu tidak ke sana, dia akan datang langsung ke sini, Gusti. Tidak. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak mau ketemu. Sudah, sana pergi. Gusti. Apa lagi? Itu Gusti. Apa? Nyi Dewi. Ki Parusa. Tidak. Aku tidak mungkin bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini, Ki Parusa. Aku ini korban dari kesetiaanku padamu, Dewi Sukesi. Aku ingin bicara. Ada sesuatu yang ingin kuminta darimu. Kamu sudah mati, Ki Parusa. Aku tidak mungkin bicara, apalagi memberikan sesuatu pada yang sudah mati. Kamu menyakiti hatiku, Dewi Sukesi. Hei! Gusti! Salindri, lihat. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur? Ki Parusa, aku peringatkan kamu jangan ganggu lagi Dewi Sukesi. Minggir kamu. Jangan khawatir Dewi Sukesi. Kalau ada yang mengganggumu, aku pasti datang. Dia menolong. Tapi akhirnya selalu pergi begitu saja. Siapa dia? Kawan Pagupati, ada sesuatu yang harus kamu dengar, Sang Begawan. Ada yang harus kamu lihat dan kamu dengar. Keluarlah, tinggalkan sanggar pemujaan. Tidak ada siapa-siapa. Apa yang harus kulihat dan kudengar? Kupu-kupu. Apa aku harus mengikutimu? Baiklah. Wah, Dinda cantik sekali. Terima kasih, Kanda. Iya. Kanda? Ampun, Kanda. Ampun. Geli, Kanda. Ayo. Sini. Rupanya ini petunjuk agar aku mendengar apa pembicaraan mereka. Ini adalah
bisa berdampingan, bisa berpelukan denganmu. Kanda, Tapi di balik semua ini, ada sesuatu yang mengganjal di hati Kanda, Dinda. ada yang mengganjal di hati Kanda. Iya, Apa itu, Kanda? ada sesuatu yang harus Kanda katakan, Dinda. Tapi untuk saat ini waktunya belum tepat. Kenapa digantung begitu, Kanda? Belum saatnya, Dinda. Dinda tidak akan bisa terima. Dinda akan salah paham. Dinda... Kanda, Raden, lebih baik katakan saja. baikkah itu? Burukkah itu? Kanda harus mengatakannya. Katakan, Kanda. Apa ada seseorang yang menunggu Kanda di Malawapati? Tidak, Dinda. Tidak ada. Iya, tapi apa, Kanda? Bagaimana ya? Ayo Raden, katakan. Katakan Raden. Mau tidak mau, suatu saat nanti, Kanda harus membawa Dinda dan Romo Begawan untuk diperkenalkan pada Romo Prabu Angling Dharma dan Bunda Dewi Sekarwangi. Benarkah, Kanda? Benarkah yang saya dengar ini? Terima kasih, Kanda. Terima kasih. Tapi apa, Kanda? apa jadinya nanti? Kalau mereka tahu bahwa mertuaku adalah Denawa. Mereka yang di Malawapati akan menganggap semua ini aib, memalukan dan menganggap hal-hal yang buruk tentang kita. Tidak. Haruskah ini kukatakan pada Bopo? Haruskah ini kukatakan? Dinda! Ini sudah aku duga akan terjadi sejak awal, Pujiwati. Raden Angling Kusuma
pasti akan malu punya mertua seperti aku. Aku bisa mengerti, tapi ya inilah aku. Aku juga tidak mengerti kenapa Begawan berwajah raksasa punya anak gadis cantik seperti kamu. Bopo, Ini semua takdir dewa, anakku. Dewa telah membuat sebuah rencana panjang untukmu. Kau akan menjadi ratu, menjadi permaisuri Raja Mahapati. Kalian akan bahagia dengan putra-putri kalian. Untuk itu, Bopo mengalah. Bopo rela berkorban apa saja demi kebahagiaan kalian, walau korban nyawa sekalipun. Itu syarat utamanya. Bopo, korban nyawa. Syarat utama. Ya, ketahuilah, Bopo tidak akan mati. Kalau bukan Anglingkusuma yang membunuh Bopo. Bopo, Ini sudah suratan dewa, anakku. kenapa bisa begitu, Bopo? Kenapa? Hanya setelah kematianku, kita semua akan tahu. Saya mohon, Bopo. Akan kutemui Raden Anglingkusuma sekarang. Akan kutantang kesatria itu untuk melaksanakan keinginan yang sebenarnya. Menjemput kematian. Jangan, Bopo. Jangan, Bopo. Itu hanya Bopo. Dia menginginkan kematianku, anakku. Tidak, Bopo. Tidak. Tidak, Bopo. Tidak. Dengan Tidak, Bopo. kematianku, maka hanya nama Bopo yang akan sampai ke Malwapati. Tetapi wajah raksasa Bopo tidak akan pernah sampai ke sana. Itu alasannya, anakku. Selamat tinggal. Bopo. Bopo. Tahan, Pujiwati. Kalian lagi. Mau apa kalian? Hah? Ku dengar Pujiwati anakmu sudah kamu kawinkan dengan kesatria. Pujiwati itu anakku. Ini hak saya untuk mengawinkan dengan siapa saja yang dia cintai. Tapi bagaimana denganku? Kamu biarkan aku patah hati. Kamu senang aku gila karena aku tidak bisa memboyong Pujiwati pujaanku. Carilah wanita lain yang mencintaimu. Silakan kawin. Kurang ajar, ku bunuh kamu, Begawan.
kasih, Raden. Oh ya, ada sesuatu yang harus Bopo sampaikan. Sesuatu yang harus Bopo sampaikan? Mengenai apa, Bopo? Pokoknya ada. Tenang. Ikut saya, ayo. Silahkan, Raden. Ada apa ini, Bopo? Kenapa Bopo membawa saya ke sini? Ada dua hal penting yang harus Bopo sampaikan. Silahkan. Apa itu, Bopo? Raden sudah tahu kan bahwa Bopo punya ajian Candra Birawa. Iya, Bopo. Sekarang, aji Candra Birawa itu akan Bopo wariskan pada Raden. Kenapa, Bopo? Karena Bopo sudah tidak memerlukannya lagi. Tapi saya... Raden akan sangat memerlukan. Raden seorang kesatria, calon raja. Candra Birawa akan melindungi Raden. Apalagi nanti kalau Raden sudah bertahta. Candra Birawa sangat Raden perlukan. Nah, bersiaplah Raden untuk menerima Candra Birawa. Bopo, Bersiaplah. Taruh tangan di dadamu. Bersiaplah, Raden. Candra Birawa! Sudah, Raden. terima kasih, Bopo. Gini, masih ada satu lagi hal yang penting. Apa itu, Bopo? Cabut keris Raden. Iya. Ini, Bopo. Raden menginginkan kematian. Bopo bukan? Kenapa Bopo bicara begitu? Sedikit atau banyak. Paling tidak, Raden ada rasa malu punya mertua seperti Bopo. Tidak, Bopo. Raden pasti menginginkan kematian Bopo. Bopo, saya tidak menghendaki Bopo mati. Dengan keris ini akan terbukti apakah Raden menghendaki kematian Bopo atau tidak. Sebab kalau Raden tidak menghendaki kematian Bopo, maka keris ini tidak akan bisa membunuh Bopo. Tidak, Bopo. Tidak. Keris ini bukan untuk membunuh orang yang baik. Orang yang dicintai, seperti Bopo. Tidak peduli untuk apa atau siapa. Bopo! 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 Bopo!
bersyukur. Ternyata kematian Bopo di tangan Raden hanya yang Bopo takutkan. Nanti pada perang besar, arwah Bopo akan masuk ke seorang raja. Kemungkinan dialah yang akan mengangkut kematian Raden. Tapi mudah-mudahan tidak, kecuali kalau dewa berkehendak lain. Mana mungkin Bopo membunuh ayah dari cucu yang Bopo cintai, anak dari Pujiwati. Bopo. Bopo. Anakku, Angling Kusuma. Angling Kusuma. Kenapa, Dinda? Ada apa? Anakku. Apa Dinda mimpi tentang anak kita Angling Kusuma? Benar, Kanda. Di mana dia? Di mana? Apakah Dinda dapat petunjuk dalam mimpi tadi? Tidak, Kanda. Mimpi yang sekarang berbeda dengan mimpi-mimpi yang sebelumnya. Katakan. Katakan ada di mana dia? Di mana Dinda? Itu yang Dinda tidak tahu, Kanda. Di suatu tempat entah di mana. Jelas sekali mimpi itu sangat mencekam, Kanda. Iya. Dalam mimpi itu, Angling Kusuma berkelahi dengan seorang begawan dan membunuh begawan itu. Raden, cukup. Cukup, Raden. Ampun. Ampun, Raden. Raden Angling Kusuma. Saya jelek-jelek begini sudah memberikan kebahagiaan pada Raden. Jangan, Raden. Jangan, Raden. Jangan. Harus kamu memberi bahagia ini. Raden Guru. Dinda juga tidak habis pikir kenapa anak kita tega membunuh orang yang tidak bersalah, Kanda. Kanda juga tidak yakin. Keturunan kita bukan keturunan orang yang jahat, yang tega melakukan hal-hal buruk. Walaupun kita sama-sama tahu, dia memang anak yang keras kepala. Tapi jelas sekali, Kanda. Bahkan dalam mimpi itu, anak begawan itu dijadikan istrinya. Berarti dia sudah mempunyai istri. Benar, Kanda. Dalam mimpi itu jelas sekali. Kenapa dia lari dari Malwapati dan pergi entah kemana? Lalu menikahi seorang putri dari begawan. Dinda,
Mungkin itulah perjalanan hidup yang sudah ditentukan oleh dewa. Kalau mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Tapi mimpi ini benar-benar kenyataan, Kanda. Dinda tidak habis pikir kenapa dia membunuh mertuanya sendiri. Seorang begawan yang baik. Apa alasannya? Dinda, anggaplah ini mimpi. Tidak lebih dari mimpi. Tapi kalau dia benar-benar pulang membawa istrinya, apakah Kanda menerima dan memaafkannya? Ya, kalau memang itu harus terjadi, mungkin Kanda juga harus menyerahkan pada kenyataan. Tapi, alasan ia membunuh mertuanya yang baik itu, yang kita harus tahu, sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Iya, Kanda. Tapi ingat, Dinda, mimpi tetap hanya mimpi. Selamat jalan. Bangun, Roro Pujiwati. Bangun. Bopo. 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 Bopo, Kanda. Kalian harus bersyukur. Patah tumbuh, hilang berganti. Apa maksud kata-kata tadi? Kalian akan punya bayi. Kanda, kita akan punya bayi. Benar, Nyi Wisik? Benar, Raden. Kita akan punya anak, Dinda. Iya, Kanda. Kanda. Bopo. Sayang sekali. Bopo tidak akan bisa menyaksikan kelahiran cucu Bopo. Terima kasih, Dewa Ma Agung. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas karuniamu selama ini.
keselamatan. Ini suara golok. Suara tombak. Ini suara tambang. Bagus. 3 pemenang sudah ada. Sekarang saya menginginkan satu di antara kalian menjadi pemenang. Kalian siap? Siap, Kakak. Kamu, ayo. Cukup! Kamu, maju! Cukup! Ya, kalian tidak jelek. Bisa diandalkan. Terima kasih, Kakang. Mudah-mudahan kami tidak mengecewakan Kakang. Baiklah. Mulai hari ini, atas persetujuan Kakang Hanusara, kalian kuberi tingkatan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian kuberi nama Jago 6, Jago 5, Jago 4, Jago 3, Jago 2, dan Jago 1 kutetapkan kamu. Terima kasih, Kakang Rupakerta. Ya, kita sambut pimpinan tertinggi kita, Ki Hanusara. Terima kasih, terima kasih. Kalian tentu kaget dengan penampilan baruku ini. Iya, Kakang. Kakang dengan penampilan baru itu. Ini sengaja kulakukan agar Kakang Hanubawa dan Kakang Hanucara dari Gunung Kelut yang beberapa waktu lalu menyerang dan menguasai Songgolangit tidak mengenaliku lagi. Aku putus dengan mereka. Dan penampilan kalian tentunya akan berubah juga. Terima kasih, Kakang. Supaya tidak dikenali oleh mereka. Dan satu hal lagi yang paling penting, nama padepokan ini
akan kita ganti menjadi Padepokan Cengger Merah. Hidup Cengger Merah! Bunda, Mau kemana kamu dan Nurwenda? Seperti yang sudah Nanda katakan, Bunda, mau mencari Kanda Angling Kusuma. Nanda akan berangkat bersama dengan Kanda Ramajagandhi dan Jaga Satria, Bunda. Tidak, dan Nurwenda. Tidak. Kenapa, Bunda? Nanda sudah sepakat dengan Kanda Ramajagandhi dan Jaga Satria untuk pergi bersama-sama, Bunda. Biarlah Ramajagandhi dan Jagat Satria yang pergi. Tapi Nanda tidak usah. Aneh sekali kalau Nanda tidak jadi pergi, Bunda. Dan Nurwenda, jangan kemana-mana dulu. Bunda mau bicara dengan Ramajagandhi dan uwa kamu Kanda Batik Madrim. Bunda! Bunda! Tetap di kamar. Aku sudah janji dengan Kanda Ramajagandhi untuk pergi bersama-sama menghadap Romo ke Sitinggil. Iya, kesepakatan itu yang harus aku pegang. Yang jelas, aku harus keluar dari kamar ini. Jadi kalian sudah mengerti apa yang harus kalian lakukan? Mengerti, Gusti. Laksanakan. Kanda Madrim, Ya, Dinda Dewi. kebetulan Kanda, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Kita, maksudnya saya dengan Dinda Dewi Sukesi. Iya Kanda, kita berdua. Oh iya. Silakan. Ada apa? Kelihatannya ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Ini mengenai Danurwenda, Kanda. Danurwenda? Ada apa dengan dia? Haruskah Danurwenda pergi bersama putra Kanda dan Jagat Satria mencari Pangeran Angling Kusuma? Oh, Kanda baru tahu. Jadi, mereka pergi hari ini juga. Danurwenda sudah berkemas, Kanda. Tapi, restu Dinda Prabu lah yang menentukan. Boleh tidaknya mereka berangkat. Hanya Dinda Prabu Angling Dharma yang memutuskan Dinda Dewi Sukesi. Kanda mendukung putra Kanda berangkat. Iya, niat baik itu harus didukung. Kanda dengan Dinda Dewi Kusuma Gandawati tetap mendukung. Ya sudah, Kanda. Dinda ke Kanda Prabu saja. Kenapa dengan Dinda Dewi Sukesi? Kenapa dia menjadi setakut itu dengan rencana kepergian Danurwenda? Kenapa? Kanda, maaf mengganggu sebentar, Kanda. Ada apa, Dinda? Ini mengenai Danurwenda. Yang bersikeras untuk bersama-sama Nanda Ramajagandhi dan Jagat Satria pergi mencari Angling Kusuma. Apa salahnya? Berarti dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan mau peduli pada saudaranya. Jangan begitu, Kanda. Dinda tidak mau pisah dengan Danurwenda. Dinda ini seorang ibu, Kanda. Dinda takut kalau dia pergi dan hilang, mengikuti kata hatinya. Dan Nurwenda tidak mungkin tidak akan kembali. Sebab dia di sini tidak ada yang menekan. Tidak ada yang memarahi. Di sini jiwanya bebas. Tidak, Kanda. Tidak. Jangan biarkan dia pergi. Pokoknya, cegah Danurwenda pergi. Kalau dia memaksa, Pokoknya tidak, Kanda. jadi kehendak Dinda sudah tidak bisa dikutik-kutik lagi. Iya, Kanda. Kalau itu benar terjadi, bisa-bisa Dinda akan pergi menyusul dia.
Entah Dinda akan kembali atau tidak. Karena sudah tidak ada yang peduli lagi dengan Dinda. Dinda sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Dinda. Baik. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kanda akan mencegah kepergian Danurwenda. Percayalah. Hanya dengan menuruti kemauanmu, baru akan kuketahui apa keinginanmu yang sesungguhnya. Ramaja Gandhi, niat dan tekadmu untuk mencari dan melacak Angling Kusuma sangat paman dukung. Sembah nuwun Paman Prabu. Memang tak ada salahnya kalau pencarian kembali dilakukan. Dan niat baik ini sangat paman dukung. Apalagi Nanda melibatkan Jagat Satria putra Lokahita untuk ikut mencari. Ngestu akedawuh Paman Prabu. Ya, paman yakin Lokahita pasti akan setuju kalau Jagat Satria ikut bersama Nanda. Kasinggihan dawuh Gusti Prabu, kami sangat mendukung dan tidak keberatan kalau Jagat Satria ikut dalam pencarian Raden Angling Kusuma. Bagus. Itu yang aku harapkan. Tapi sayang, aku justru tidak bisa mengizinkan Danurwenda untuk pergi. Paman Prabu, Tentu ada alasan yang cukup kuat. Kenapa Danurwenda tidak boleh pergi? kenapa Paman Prabu? Ibundanya sangat keberatan. Danurwenda pergi. Dan keberatan itu harus jadi pertimbangan. Untuk kali yang terakhir, harap Nanda mengerti Ramaja Gandhi. Paman sendiri yang akan bicara dengan Danurwenda. Nanda mengerti Paman. Aji Bade Kuntur. Mengapa Dinda dan Nurwenda menggunakan salah satu ilmu pamungkasnya? Mungkin dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perang besar nanti. Tidak. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ayo kita ke sana. Kanda, Jagat, Bagus. Oh ya, tidak biasanya Dinda dan Nurwenda berlatih seperti ini. Kanda, Dinda jadi tidak mengerti. Kenapa Romo Prabu menjadi begitu? Tunduk pada kemauan Bunda. Ramandamu tidak tunduk pada Bibi Dewi Sukesi, Dinda. Buktinya, Romo selalu mengikuti apa yang dikatakan Bunda. Apa itu bukan namanya tunduk, Kanda? Tidak, Dinda. Paman Prabu terpaksa menuruti kemauan Bibi Dewi Sukesi karena ada yang ingin Paman Prabu capai. Terpaksa? Maksudnya, Kanda? Hanya Ramandamu yang tahu. Sudahlah, Raden. Jangan berburuk sangka kepada ibunda sendiri. Jadi, apa yang harus Dinda lakukan, Kanda? Turuti saja apa perintah Ramandamu. Sembah Nanda Katu Wapati. Romo. Biarkan saja Ramaja Gandhi dan Jagat Satria yang pergi, ya. Iya, Wak Patih. Nyandong Dawuh. Nanda dan Nurwenda, Uak bisa merasakan keinginanmu yang menggebu-gebu untuk ikut mencari rakandamu, Pangeran Angling Kusuma. Tapi demi ketenangan bundamu, bersabarlah. Ikuti saja kemauannya. Ya. Percayalah, pasti ada hikmahnya di balik ketidakpergianmu ini. Ya, kita lihat saja.
Kanda akan coba mengerti. Bagus. Sekarang ucapkan selamat jalan kepada Rakandamu dan Jaya Satria. Iya, walaupun sangat berat, mau tidak mau, inilah yang harus Dinda ucapkan. Selamat jalan, Kanda. Selamat jalan, Jagat Satria. Terima kasih, Dinda. Dinda memang orang yang sangat bijaksana. Selamat tinggal. Beres, Salindri. Apa yang aku inginkan terjadi. Anakku, kalau kamu lahir sebagai putri, kamu pasti sangat cantik. Secantik ibunya. Tidak, Kanda. Dia harus secantik Bunda Dewi Sekarwangi. Kenapa? Karena beliau adalah calon bidadari. Kanda, tapi kalau anaknya laki-laki bagaimana? Oh, dia harus gagah. Segagah Prabu Angling Dharma. Siapa ya? Kelihatannya mendesak. Iya. Siapa ya? Saya Nyi, Cantri Blokosuto. Kanda, kelihatannya ini sangat penting. Cantrik Blokosuto tidak akan datang kalau itu tidak sangat penting, Kanda. Iya. Sebentar ya. Iya. Silakan. Iya. Ada apa? Mohon ampuni saya, Raden. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Silakan duduk. Iya. Mengenai apa? Ada tamu mendesak dari Traju Biru, Raden. Sekarang di mana? Menunggu di teras. Kanda, Traju Biru itu nama desa. Tidak jauh dari tempat ini. Ini pasti akan terjadi sesuatu dengan Ki Banyumili. Ki Banyumili. Siapa dia? Beliau tabib desa yang terkenal sampai ke kota raja, Kanda. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan tabib Banyumili? Oh ya, mari kita temui orang itu. Ayo, Dinda. Apa yang kamu lakukan pada adikku Banyu Adi? Aku butuh rumah ini. Kamu dan siapapun penghuni rumah ini harus keluar. Kurang ajar. Ayo, usir mereka semua.
ingusan ini. Adik, tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Cepat pergi ke Pagobelah. Mintalah bantuan pada Raden Anglingkusuma. Tapi Kakang, Sudahlah, cepat pergi. Ayo. Ya. Itulah yang baru saja terjadi di rumah kami. Maafkan Raden, maafkan kami. Karena kami tahu bahwa Raden adalah Raden Anglingkusuma, putra Prabu Anglingdarma. Maka kepada Radenlah kami mohon pertolongan. Berapa lama waktu yang bisa kita tempuh kalau aku ke sana, ke rumahmu? Bisa setengah hari, Raden. Aku bisa menempuhnya dalam waktu yang lebih singkat. Tapi sebelum kita pergi, izinkan aku pamit pada istriku dulu. Silahkan, Raden. Iya. Dinda. Iya, Kanda. Dinda tahu. Kanda pasti mau pergi untuk menolong Ki Banyunyili, kan? Iya, Dinda. Itu kewajiban satria yang harus Kanda lakukan. Tapi Dinda jangan khawatir. Begitu urusan selesai, Kanda akan langsung pulang. Doakan Kanda agar cepat menyelesaikan masalah. Iya, Kanda. Dewa merestui Kanda. Selamat jalan, Kanda. Jangan nakal ya, bayiku. Gendrawani. Gendrawani. Kenapa Gendrawani? Kenapa kamu diam saja? Gendrawani, sudah berhari-hari kamu mengurung dalam kamar. Sudah berapa kali kamu tidak mengadakan pertemuan dengan Jagal Alugoro dan para pengikutmu? Ada apa, Gendrawani? Kenapa? Gendrawani, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Kenapa tidak kamu jawab pertanyaan-pertanyaan Bopo? Ada apa, Gendrawani? Kenapa? Ya sudah, kalau memang kamu tidak mau diajak bicara, ya sudah, Bopo akan pergi tinggalkan kamu. Bila perlu, kita tidak usah bicara lagi. Bopo? Iya, ada apa, Gendrawani? Kita harus bicara, Bopo. Harus bicara. Kamu seperti ibumu. Susah-susah gampang. Kalau kesal atau marah, selalu ngurung di kamar. Dibujuk diajak bicara tidak mau. Tapi kalau akhirnya karena kesal, Bopo pergi meninggalkannya, baru ia mau bicara. Ada apa, Gendrawani? Apa yang membuatmu jadi begini? Saya bosan dengan kesendirian saya, Bopo. Bosan dengan kesendirianmu? Kesendirian yang artinya? Iya, Bopo. Saya perawan tua, Bopo. Saya butuh pendamping. Oh, jadi mengurungmu di kamar selama ini tidak ada hubungannya dengan meriam penyedot yang hancur beberapa waktu yang lalu oleh Anglingdarma. Saya memang sangat kesal dan sangat menyesal kehilangan senjata andalan saya, Bopo. Tapi kalau hanya meriam penyedot dan kekalahan perang terus yang saya pikirkan, apa tidak akan habis waktu saya hanya untuk memikirkan semuanya itu, Bopo? Gendrawani, ke arah mana kamu bicara? Bopo, dalam perenungan saya, yang saya lakukan berhari-hari itu, saya merasa
inilah saatnya saya memikirkan kesendirian saya. Saya butuh pendamping. Saya butuh orang yang bisa saya ajak bicara, Bopo. Gendrawani, apakah Bopo bukan seseorang yang bisa diajak bicara? Hah? Bopo adalah Bopo. Bopo orang tua saya, penasehat saya, dan sesembahan saya. Tapi Bopo bukan... Ya, Bopo mengerti. Tapi siapa yang harus menjadi pendampingmu, Gendrawani? Yang jelas, bukan Hanubawa, bukan Singamaruta, bukan Prabu Baka, dan bukan Sengkang Baplang. Saya tidak mau berdampingan dengan orang yang pernah saya kenal, Bopo. Lalu yang bagaimana yang kamu cari, Gendrawani? Kembang Staman, Bopo. Kembang Staman. Kita minta petunjuk Kembang Staman. Siapa tahu kegaiban Kembang Staman bisa menunjukkan siapa calon pendamping saya, Bopo. Kamu benar, Gendrawani. Kembang Stamanlah yang akan menunjukkan calon pendamping. Ayo, kita ke ruang pemujaan. Baik, Bopo. Kenapa perang yang harus kita lihat, Bopo? Iya, Bopo juga tidak tahu. Kenapa perang yang harus kita lihat? Kalau tidak salah, kedua senopati yang saling berhadapan tadi saling menyebutkan nama, Bopo. Siapa nama senopati yang menang tadi, Bopo? Mereka memang saling menyebut nama. Iya, yang menang, Bopo. Iya, Bopo ingat. Yang menang bernama Gardapati. Tumenggung Gardapati. Tumenggung Gardapati. Gardapati. Iya. Itu calon pendamping saya, Bopo. Apa kau bilang, Gendrawani? Gardapati. 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 Gardapati itu calon pendamping saya, Bopo. Kenapa kau bilang begitu, Gendrawani? Ini getaran yang saya rasakan, Bopo. Tolong, Bopo. Tolong katakan dari mana senopati itu berasal, Bopo. Karena Kembang Setaman yang memberitahu, maka Kembang Setaman pula yang harus menjawab. Udan Tinalang. Udan Tinalang, Bopo. Iya, Udan Tinalang, Gendrawani. Di mana itu, Bopo? Jauhkah dari sini? Iya, sangat jauh. Sudah menjadi janji, Bopo. Dimanapun calon pendamping saya berada, kita akan mencarinya, Bopo. Iya, memang kita akan mencarinya. Tapi apakah Gardapati itu benar-benar calon pendampingmu, Gendrawani? Kita hanya akan tahu kalau kita sudah ketemu dengannya, Bopo. Ya, kita akan mencarinya. Tapi, apakah kamu tahu, Gendrawani, di mana Udan Tinalang itu berada? Saya tidak tahu, Bopo. Peta. Kita bisa melihat peta. Iya. Ayo ikut aku. Ini Malwapati. Dan ini Meranggas, tempat di mana kita berada. Oh. Ini Sawopitu. Nah, ini Udan Tinalang. Sebuah kadipaten di bawah kerajaan Parangurbajo. Adipati penguasa tertingginya, Tumenggung Senopati perangnya. Jauh sekali dari sini, Bopo. Ya. Ayo cepat. Ayo semuanya bikin lingkaran. Ayo dan ayo. Ayo, kendang ditepak.
sudah banyak kemajuan. Ya, Kanda Gardapati pasti sangat bangga dengan kemajuan yang dicapai putrinya. Ki, lakukan sekarang. Cepat, Ki. Mumpung Kanjeng Tumenggung Gardapati tidak ada. Dia sedang berperang memperluas jajahannya, Ki. Sekarang? Iya, sekarang, Ki. Baiklah, akan aku lakukan. Tapi ingat, hati-hati. Ini bukan main-main. Paling lama 10 hari, Putri Melati harus segera kutolong. Kalau tidak, dia akan mati. Aku juga tidak menginginkan kematiannya, Ki. Untuk apa cara ini aku lakukan kalau sampai Putri Melati harus mati? Baik, kulakukan sekarang. Tapi ya, panjarnya dulu. Baik, Ki. Ini. Cukup, Kang. Beres. Jangan lama-lama di sini. Cepat kembali ke Katubulu dan lihat apa yang terjadi di sana. Baik, Ki. Begitu Kanda Tumenggung kundur, sambut beliau dengan tarian ini ya. Kasinggihan Daud dan Ayu. Putri Melati bangun. Ada di bangun siapa? Melati bangun. Putri Melati pingsan dan Ayu.